Hai, selamat datang pemirsa dalam podcast TVRI Bicara. Kali ini bersama saya Arya Kasari. Kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat ini di media sosial dan juga di masyarakat seperti itu. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan sejumlah persoalan yang melibatkan tenaga medis, khususnya dokter, yang kemudian viral di media sosial. Di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional, tetapi juga di sisi lain dokter memiliki kode etik dan standar profesi yang harus dijaga dalam menjalankan tugas. Dengan tema profesionalisme dokter, sudah hadir di studio podcast TVRI Bicara hari ini Dr. Yuli Kurniawati SPDVE Sub SPDKE yang merupakan Ketua ID Cabang Palembang. Kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Dr. Yuli. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar ini Selamat dokter? sore. Selamat sore. Sehat selalu, semangat selalu. Sehat dan semangat selalu ya dok ya, apalagi memang melayani masyarakat gitu Ya, dalam betul. bidang kesehatan ya dok. Ya. Oke, nah dok, terkait dengan tema kita, ini lagi rame banget ini dok mengenai profesionalisme dokter. Ya. Ini sekilas nih dokter Yuli melihat kasus ini seperti apa nih? Kasus yang terjadi ya, Yang sedang terjadi bahwa, dan lagi ramai ini. dimanapun berada Mhm. gitu, kita harus selalu mengingat profesi kita Iya. ya. Jadi karena profesi kita itu pilihan kita. Iya. Ya mungkin dari awal merupakan suatu pilihan hidup. Mhm. Jadi tetap harus berpegang pada profesionalisme. Baik. Walaupun kita melepas jas putih kita ya Mhm. sebagai dokter Iya. gitu ya, sedang asik jalan atau healing gitu ya, Iya. tetapi kita tetap harus menjaga sikap, etika yang mengingatkan bahwa profesi kita adalah dokter. Bukan berarti sombong, Iya, iya, artinya iya. wah mentang-mentang dokter gitu, enggak ya. Tetapi dalam hal ini adalah kita justru harus menyadari posisi kita gitu, menyadari bahwa dokter dianggap suatu profesi yang di masyarakat masih menjadi ya sebagian mungkin menjadi panutan seperti itu ya, menjadi suatu profesi yang diidam-idamkan seperti itu. Jadi kita sebagai dokter kita harus menjaga profesionalisme kita. Profesionalisme Ya, itu ya. dalam bidang Oke. apapun, dalam pelayanannya, dalam bersikap Iya. gitu ya. Salah sedikit heboh gitu. Iya, Nah, dok. itu yang kita harus benar-benar hati-hati. Iya, baik. Itu terkait dengan profesionalisme Iya, dokter. Banyak hal yang harus diperhatikan ya dok, betul. mulai dari etika, kemudian sikap juga ya dok Iya. ya. Ternyata banyak nih runtutannya ya, Banyak. dari mulai juga kata-kata yang dikeluarkan mungkin Iya, ya dok ya. betul. Oke, nah sebenarnya dok, kalau kita berbicara mengenai etika dokter, salah satu ini yang sedang viral ini adalah melalui media sosial nih. Betul. Nah ini berarti kan ada ranah baru atau tempat baru gitu ya. Ketika etika dokter dikaitkan dengan bermedia sosial. Betul. Ya, jadi gini, media sosial itu bukan sesuatu yang buruk ya. Iya. Tetapi juga menjadi dua mata uang ya, dua Iya. sisi mata uang. Artinya dia bisa menguntungkan, Iya. bisa merugikan. Artinya gini, kalau kita bijak bermedia sosial, artinya kita menampilkan sesuatu hal yang positif, memberikan energi yang positif untuk masyarakat, untuk kita sendiri gitu ya, itu akan meningkatkan kesan bahwa kita lebih profesional, kemudian lebih elegan, dan juga bisa meningkatkan branding, personal branding kita gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan bahkan untuk masyarakat itu bisa memberikan suatu edukasi yang selama ini hanya face to face, harus pada konsul saja, misalnya baru oh iya seperti itu gitu ya, misalnya mengenai pencegahan penyakit atau mengenai pengetahuan hal-hal yang praktis tentang kesehatan. Nah, sekarang kan dengan adanya media sosial, kalau diisi dengan baik, kemudian juga berbasis bukti ya, artinya bukan asal ngomong saja gitu ya. Jadi apa-apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu berdasarkan evidence base atau bukti ilmiah yang benar gitu ya, dan memberikan energi positif buat masyarakat. Itu justru media sosial itu lahan yang
sangat baik. ideal, sangat baik gitu ya. Tetapi di satu sisi itu tadi ya, kalau kita tidak bijak justru akan menurunkan reputasi kita, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dokter, seperti itu ya. Dan juga mungkin bukan hanya dokter saja, tetapi juga sistem kesehatan yang ada di masyarakat yang sedang kita hadapi sekarang gitu ya. Itu menjadi bahan evaluasi semua gitu. Sehingga kita harus bijak dalam bermedsos. Karena kuncinya itu. Lagi-lagi harus bijak ya, Dok. Iya. Apapun itu ya, apalagi Iya. dalam bermedia sosial. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, Dok, ini yang menjadi viral di media sosial ini kalau dari perspektif Ikatan Dokter Indonesia, karena dokter juga merupakan ketua ID cabang Palembang gitu ya. Betul. Bagaimana nih dokter melihat fenomena ini kemudian dikaitkan dengan etika dan profesionalisme seorang dokter? Ya, jadi kami organisasi Dokter Indonesia itu sebenarnya dari awal bahkan dari pendidikan pun sudah memberikan edukasi. Kemudian juga memberikan rambu-rambu, ada rambu-rambunya. Jadi pada saat dokter selesai lulus dan itu udah ada sumpah dokter. Nah, kemudian ada kode etik kedokteran yang itu harus wajib selalu diingat oleh para dokter. Jadi kita biasa selalu memberikan arahan. Jadi itu menjadi satu rambu-rambu kita dalam bekerja, dalam menjalankan profesionalisme kita. Bukan dari segi tindakan atau pengetahuan mengenai kedokteran, tapi juga di dalam kodeki atau sumpah dokter pun itu jelas sekali bagaimana beretika, bagaimana menghadapi suatu masyarakat, menghadapi senior atau orang tua, gitu ya, semuanya ada di situ. Hanya saja tinggal bagaimana dokter bisa menjalankan dengan baik di dalam kodeki. Lalu tidak sampai situ saja, tetap setelah menjadi dokter tetap selalu ada pembinaan. Jadi kita ada di dalam organisasi ID itu ada yang namanya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, di situ selalu diingatkan bagaimana etik sebagai seorang dokter ya, apakah dia melanggar atau tidak gitu ya. Ada sidang etik bila terjadi sesuatu gitu ya. Jadi tetap di dalam rambu-rambu menjadi dokter itu tidak mudah. Jadi tetap harus menjaga profesionalisme baik di dalam pelayanan juga di dalam etika berprofesi gitu ya. Jadi dari sisi kita kita lihat apa sih, mengapa sih gitu ya. Nah, mungkin dianggap bahwa selama ini begitu aja kok jadi ribut seperti itu ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu justru menjadi momen, menjadi pengingat untuk kita semua, bukan hanya dokter, tetapi semua institusi ya, sistem kesehatan bagaimana yang selama ini terjadi, kemudian juga menjadi pelajaran untuk masyarakat ya, bagaimana bisa tidak asal mengetik ya di medsos gitu ya. Juga banyak sekali kaitannya institusi pendidikan, institusi kesehatan ya, termasuk di sini mungkin ada layanan kesehatan yang ada gitu ya. Kemudian bagaimana sih sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia gitu ya pada umumnya, dan itu harus semuanya menjadi evaluasi buat kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dokter saja. Betul. Gitu ya, atau menyalahkan suatu asuransi kesehatan kah, atau menyalahkan sistemnya. Nah, itu semua harus dievaluasi. Itu ya, masyarakat juga harus mengerti bagaimana proses pelayanan medik itu yang harus dilakukan oleh para dokter gitu ya. Dan saya rasa tidak ada dokter yang mau menelantarkan pasien. Jadi walaupun ini misalnya contohnya di IGD, itu bukan didiamkan, tetapi ada aturan-aturan yang berlaku di rumah sakit, sehingga dokter melakukan
pemeriksaan atau tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai dengan aturan rumah sakit juga. Baik. Jadi sesuai alurnya gitu Ya, ya. ada alurnya Oke, sehingga oke. kita dan itu masyarakat harus Paham juga ya. mengetahui, harus paham juga. Betul, Dok. Jadi itu artinya bukan pada satu orang yang di-adjust seperti itu, Oke. bukan ya. Selalu ada akar masalah Oke, betul. gitu ya. Selalu ada tidak ada asap kalau tidak ada api Baik. gitu ya. Jadi harus digali dulu. Digali, betul. Ya kenapa begitu sehingga dokternya bisa keceplosan lah kira-kira ya. Nah itu tidak dibenarkan ya di dalam etik kedokteran juga. Kita panggil, kita kasih bimbingan, kita kasih pembinaan gitu, itu kita jalankan di dalam organisasi kita gitu ya. Jadi kalau sudah terlanjur begini gitu ya, udah Ya, rame gitu, jadi oknum dari dokternya ini juga mengalami pembinaan dan bimbingan lagi ya, Dok? Oh, tetap oke. ya. Jadi Tetap, kita oke. permasalahannya apa gitu ya, kita anggap sebagai suatu anggota Iya. yang juga keluarga besar kita gitu ya. Kita berikan arahan bagaimana harusnya menjaga sikap seperti itu ya. Dan kalau memang khilaf ya katakan permohon maaf seperti itu ya, penyesalan gitu ya. Dan dengan tulus artinya ya, dan memberikan klarifikasi. Karena kadang-kadang ini banyak yang ya itu tadi masalah medsos ini bukan masalah buat kita saja, seluruhnya gitu ya. Jadi di era yang digitalis itu kita bukan hanya menjaga hati dan pikiran, tetapi juga menjaga jari-jari kita. Betul ya, Dok ya. Baik. Nah, gitu. kalau sudah viral Bener nih ya, kasus seperti ini di media sosial, kemudian apakah mempengaruhi proses pemeriksaan etika gitu terhadap dokter sendiri gitu yang bersangkutan, terutama yang bersangkutan Artinya gitu? gini, jadi yang bersangkutan biasanya kita panggil ya, bukan di sidang seperti itu enggak ya, karena ini yang terjadi adalah dari segi etik. Dan kalau etik kita ketahui bahwa etik itu pelanggarannya yang ada apa? Sanksi sosial. Ya kan? Sanksi sosial akan lebih berat dibandingkan sanksi yang lain, biasa seperti itu ya gitu. Nah ini ada pembinaan ya. Tolong dilihat lagi bagaimana kode etik kedokteran gitu ya. Karena organisasi ini tidak ada kewenangan untuk menghukum. Oh baik. Ya, tidak ada kewenangan untuk menghukum. Bahkan di undang-undang itu sendiri juga, di undang-undang kesehatan juga ada ya, bahwa organisasi profesi tidak ada kewenangan untuk memberikan rekomendasi, untuk memberikan punishment seperti itu ya. Jadi itu yang merupakan suatu celah mungkin ya. Jadi nah, kita hanya bisa memberikan himbauan, memberikan pembinaan secara kekeluargaan untuk nantinya bisa menjalankan profesi yang lebih baik. Baik. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah hukum gimana nih, Dok? Kalau ke ranah hukum itu nanti di bidang hukum yang akan bisa menentukan apakah ini masuk ke pidana kah atau perdata kah seperti itu ya. Tetapi sejauh ini harus nanti akan ada telusur, kemudian ada investigasi ya. Sebenarnya di mana sih gitu. Lebih kecenderungan untuk ranah hukumnya gitu. Apa benar-benar ranah hukum bisa gitu ya, atau dari segi apanya. Nah, itu kan nanti ada pihak terkait atau pihak yang lebih profesional untuk menangani seperti itu. Baik. Nah, Dok, penasaran juga nih. Sebenarnya ya, alur yang benar atau proses yang benar gitu ya, antara interaksi dokter dengan pasien misalnya, dengan keluarga pasien gitu. Ini sebenarnya seperti apa sih, Dok gitu? Sejauh mana gitu yang Bisa yang betul ya, karena kaitannya juga tentang itu. Apalagi mungkin dengan pasien-pasien yang sering dikatakan menggunakan misalnya asuransi
pemerintah seperti Betul. itu. Katakanlah BPJS lah ya, Iya. seperti itu yang sering menghadapi persoalan lah ya untuk Betul. mendapatkan pelayanan gitu. Artinya gini, suatu asuransi kita tahu bahwa ada plus minusnya, Iya. ya gitu ya. Dan itu artinya harus dievaluasi lah dari awal. Kita katakan ya di organisasi juga menyatakan bahwa pembuat kebijakan bukan dokter. Oke. Ya, artinya dokter di sini yang bekerja di rumah sakit melaksanakan apa yang menjadi kebijakan, gitu ya, dari sistem kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa capnya memang jadi terkesan bahwa dokter yang menjadi atau nakes ya, yang sering menjadi sasaran kemarahan. Nah itu ya. Karena berada di depan kenapa ya. begini, kenapa begitu gitu Iya. ya. Padahal dokternya hanya menjalankan atau tenaga kesehatan lainnya menjalankan aturan yang alur yang sudah ada. Seperti itu. Nah, dengan adanya kasus-kasus seperti ini gitu ya, kami sudah sering sekali memberikan input kepada asuransi kesehatan untuk memberikan sosialisasi sejelas-jelasnya kepada pasien, kepada pengguna asuransi tersebut, apapun ya, asuransi apapun, sehingga masyarakat juga mengerti hak dan kewajibannya, gitu ya. Tidak menyalahkan dokter gitu. Ya, tidak menyalahkan dokter sepenuhnya, dan ini menjadi kontrol juga gitu ya. Dan hal-hal seperti ini artinya kewajiban pengguna terus haknya seperti itu ya, harus sejelas-jelasnya disosialisasikan, diinfokan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan lagi. Ya, contohnya misalnya kemarin semuanya numpuk di IGD, gitu ya. Padahal IGD itu instalasi gawat darurat gitu ya. Jadi itu harus dijelaskan. Oh ya, kalau kondisi gawat darurat itu bukan artinya ditelantarkan, tetapi ada triase istilahnya ya, ada screening mana yang harus benar-benar ditangani langsung, yang mengancam jiwa gitu ya. Ada yang diberikan pengobatan walaupun di IGD ya, tidak ditelantarkan tetapi diberikan obat oleh dokter-dokter jaga, ataupun sambil menunggu hasil pemeriksaan yang lain, ataupun boleh langsung pulang karena ternyata kasusnya bukan gawat darurat. Seperti itu ya. Jadi ini masyarakat harus diberikan pengertian, penjelasan gitu ya, sehingga tidak menumpuk di IGD dengan kondisi yang hiruk pikuk, penuh dengan stressful gitu ya. Dihadapkan dengan semuanya mau duluan gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu sementara masyarakat tidak mengerti alur yang memang menjadi kebijakan dari asuransi itu, gitu ya. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Belum lagi misalnya ada orang-orang tertentu yang merasa penting mau didulukan, itu akhirnya membuat dokter yang bekerja di situ, tenaga kesehatan yang bekerja di unit yang memang penuh stres dengan pasien menjadi penuh dengan tekanan, seperti itu ya. Sedangkan kita sebagai dokter juga harus melayani semuanya. Tapi yang artinya penekanan ya terhadap tenaga kesehatan, bukan hanya dokter di tempat pelayanan kesehatan ya, artinya tidak di IGD saja, kadang-kadang di rumah sakit, di poli, di praktek tuh kadang-kadang seringkali karena perlu adanya sosialisasi dan itu yang pentingnya, Dok. tidak semena-mena gitu ya. Saya kasihan juga dokter-dokter yang menghadapi langsung pasiennya, betul. gitu ya. Sedangkan ini ada aturan loh yang harus dijalankan, gitu ya. Nah, itu yang harus pentingnya bahwa sosialisasi terhadap hak dan kewajiban pemegang asuransi itu harus
jelas gitu. Baik. Nah, Dok, berarti di era sekarang nih ya, Ya. tidak hanya di era media sosial, tapi di era, apa ya, di kasus nyata gitu ya, Ya. dokter sering bertemu dengan pasien gitu kan. Ya. Apakah dokter harus memiliki standar, etika khusus gitu ya, dalam membuat konten misalnya, dalam melayani pasien seperti itu? Ya, ada. Jadi Mhm. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran itu mempunyai fatwa Fatwa, oke. khusus untuk etika Oke. bermedia sosial. Jadi ada 13 poin Oh, kalau banyak tidak salah sekali ya, ya. banyak itu yang harus Dipahami. pahami ya, termasuk bagaimana menjaga kerahasiaan pasien ya, tidak serta-merta menayangkan wajah pasien misalnya gitu Oke, ya, itu oke, tidak oke. boleh gitu ya. Itu ada aturan-aturannya. Jadi artinya menjaga kerahasiaan pasien, ya identitas pasien juga harus dijaga. Oke. Kemudian apa yang disampaikan memang benar-benar terbukti secara ilmiah. Artinya tidak kalau misalnya hal-hal yang belum terbukti secara ilmiah ya tidak boleh, sebaiknya tidak Oke. Tidak disebarluaskan. dipublikasikan Kemudian ya. misalnya menunjukkan keberhasilan terapi Misalnya. yang belum tentu terbukti ya, Oke. melalui penelitian-penelitian gitu ya, atau mengakui bahwa ini hak penelitian kami seperti Oke, itu ya, dokternya gitu ya. Itu banyak sekali tahapannya gitu ya. Jadi ada fatwa sendiri di dalam etik kedokteran dalam bermedia sosial. Nah, itu sudah anggota ID kita infokan gitu ya, di adanya rambu-rambu ini loh yang harus dipakai supaya kita terhindar dari hujatan, terhindar dari kegaduhan seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya sudah kejadian nih Dok ya, bagaimana sikap seorang dokter yang harusnya ketika menghadapi kritik gitu ya, ketika menghadapi hujatan-hujatan seperti ini nih, Ya. Berarti ini katakanlah yang sedang mengalami ini ya, Betul. harusnya seperti apa mereka bersikap? Sebaiknya diam itu baik. Oh, lebih baik diam gitu. Lebih baik diam. Menetralisir dulu ya. Menetralisir dulu. Artinya kita ikutin aja sampai sejauh mana gitu ya, jangan artinya gini, kadang-kadang memang terbawa emosi. Iya. Betul ya, terbawa emosi. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang dokter ataupun tenaga kesehatan. Harus mempunyai level kesabaran yang cukup tinggi ya. Artinya kadang-kadang orang-orang yang tanda kutip jahil itu memancing. Memancingnya untuk apa? Karena untuk melihat supaya orang banyak baca. Oke. Ya kan? Iya. Menaikkan rating. Betul Ya, itu banyak sekali tujuannya yang mungkin tanpa kita ketahui gitu. Oke. Ya, jadi kita suka kalau ada kasus begini, ya udah diam aja dulu deh, gitu ya. Jadi tidak perlu banyak komentar dulu. Mungkin itu lebih baik gitu ya, daripada kita memberikan komentar yang nanti ditimpali lagi dengan sesuatu yang lebih buruk, gitu ya. Jadi itu biasanya kita anjurkan untuk ya sudah terlanjur ya sudah. Terus kita paling kalau memang itu suatu khilaf kita klarifikasi. Baik. Itu lebih baik daripada kita menimpali lagi itu Tidak justru selesai ya, tambah panas tidak gitu. selesai dan malah memberikan kesan buruk. Oke. Nah, mungkin ini terakhir nih Dok, nggak terasa nih ya 30 menit gitu ya. Bagaimana ID Kota Palembang memastikan bahwa dokter yang diduga melakukan pelanggaran etik ini mendapatkan proses yang adil? Ya. Kemudian menjalani proses ini sampai dengan selesai gitu ya, sebaik-baiknya gitu Dok. Artinya gini, biasanya kita akan cek ya kejadian yang di mana, ini di mana, kemudian kita minta beliau untuk klarifikasi di hadapan badan etik tadi ya, majelis etik. Kemudian kita di organisasi itu ada majelis etik ya, yang juga membahas sejauh mana sih kasus ini sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kan yang blow up itu belum tentu sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi kita lihat, kita rekam, kita telusuri, kita investigasi sejauh mana
lalu kita berikan arahan Oke. ya sejauh mana sampai supaya tidak terlalu melebar lagi Oke. kasusnya. Baik. Ya. Terakhir ini Karena kok melebar makin Iya. nggak selesai-selesai. betul ya, tambah yang ada tambah panas ketemu Ya, panas ya betul. akhirnya betul. Banyak komentar-komentar lagi ya, Dok ya. Ya, Oke, betul. pesan Dok, pesan untuk dokter-dokter muda ya mungkin dalam menjaga integritasnya dan sebagai etika profesi kedokterannya. Ini seperti apa nih Ya. pesannya? Artinya untuk para anggota ID di Palembang khususnya ya, kita harus berpegang teguh pada kode etika kedokteran, kemudian ingat selalu sumpah dokter, Oke. kemudian kita lihat adanya fatwa dari majelis kehormatan etik kedokteran Oke. yang sudah dikeluarkan seperti itu ya, selalu mau berdiskusi sejawat gitu Oke, ya, artinya menjalin kekeluargaan kesejawatan kita harus lebih kuat Oke. sehingga kita bisa saling mengisi, saling mengingatkan untuk menghadapi atau menjalankan profesionalisme kita. Baik, ya semoga kasus ini juga menjadi pelajaran ya, Dok ya. Iya, betul. Untuk semua dokter-dokter gitu ya, dan menjadi bahan evaluasi gitu ya. Ya. Dan tapi bukan hanya untuk dokter saja gitu ya, semua profesi ya, Semua tenaga profesi. kesehatan mungkin dari pihak asuransinya juga. Iya, seperti artinya itu. itu sistem kesehatan. Sistem kesehatan, kesehatan ya, yang ada di Indonesia itu juga menjadi oh ya ini ada sesuatu nih Iya. seperti itu. Harus dibenahi gitu ya. Ya, betul. Sehingga masyarakat juga harus dibuat paham gitu ya, Ya. dengan sebaik-baiknya ya, Benar. dengan jalan yang benar seperti Ya, itu. Baik, Dokter Yuli, terima kasih kehadirannya di studio Terima podcast TVRI hari ini. Luar biasa sekali tema kita hari ini, dan semoga ini bermanfaat juga untuk masyarakat warga Kota Palembang khususnya yang menonton, dan juga menjadi pemahaman ya, Dok, bagaimana alur dari dunia kesehatan itu berjalan dengan semestinya seperti itu, dan jangan gaduh-gaduh lah ya, Dok. Baik, jadi dokternya happy menangani pasien, pasiennya juga tertangani dengan baik seperti ya, itu. betul. Baik, sekali lagi terima kasih, Dokter. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja podcast TVRI Bicara undur diri. Sampai jumpa.